Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sahabat Majelis Baku Jaga yang sama-sama kami muliakan. Kembali kita bertemu lagi di podcast kita kali ini dalam rangka menyambut edisi spesial, yaitu spesial Hari Guru. Kawan-kawan semua, malam hari ini kita kedatangan tamu yang juga sangat spesial. Pada kali ini beliau ini bukan orang yang biasa-biasa saja, tetapi sangat spesial, terutama bagi para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jayapura ini. Mari kita sambut Bapak Dr. Syarifuddin, MSI. Beliau adalah Rektor Universitas Papua Madani, Jayapura. Selamat datang, Pak. Ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu lagi, Pak, gitu di podcast kali ini. Dan ini memang pertama kalinya kita mengundang Bapak Rektor di majelis kita pada kali ini. Bapak, ini sebelum kita masuk ke perbincangan, kita mau kenal lebih dalam dulu, Pak, dengan Bapak gitu. Gimana karir Bapak gitu, terutama karir Bapak di Jayapura ini gitu. Dan bagaimana Bapak membangun pendidikan di sini di Kota Jayapura. Silakan, Pak. Baik. Seluas-luasnya. Baik, terima kasih Ustadz Arikul Jackson. Para teman-teman yang hadir pada malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabil khusus dengan komunitas Bagu Jaga, ini komunitas yang unik dan baru 1 tahun, tetapi alhamdulillah sudah bisa eksis di dunia digital dengan menggunakan salah satu cara dakwah yang memang betul-betul berbau digital. Karena dia sifatnya kan podcast ya, podcast yang membawa dakwah misinya, kemudian menyampaikan kebaikan-kebaikan untuk umat. Tentunya kita doakan semoga komunitas Bagu Jaga ini senantiasa dirahmati Allah, teman-teman kita semua, karena ini di dalamnya adalah semua orang-orang yang terdidik dari guru, mulai dari guru TK sampai guru SMA ada semua di sini. Nah, saya mau sampaikan sedikit bahwa di Papua ini saya juga masuk dalam kategori guru. Tentunya guru yang dimaksud guru di sini itu kan adalah memenuhi 3 kriteria. Yang pertama dia mengajar, yang kedua dia membimbing, dan yang ketiga tentunya dia mendidik. Ada yang juga menambahkan bahwa guru itu adalah bagian dari orang-orang yang mampu memberi motivasi kepada santri atau siswanya. Itu guru. Nah, saya sendiri ini tertarik jadi guru itu kurang lebih sekarang dari 2000 sampai 2024 sekarang, berarti sudah 24 tahun. Tapi sebelumnya saya sudah mengajar. Jadi saya masih SMP waktu itu, saya sudah mengajar. Saya mengajar karena kan ikut pramuka waktu itu. Saya ikut kegiatan organisasi kepramukaan, kemudian saya menjadi pembina, pas terus sampai SMA ikut mengajar di sekolah-sekolah yang bukan sekolah saya. Artinya kan saya sudah mulai meniti karir sebagai guru yang waktu itu memang kami nggak dibayar karena namanya organisasi kepramukaan itu kesenangan betul-betul kita dapat dari sana, Ustadz, seperti itu. Kemudian, nah dari situlah saya jadi pandai untuk bagaimana mentransfer ilmu, pandai menggunakan kalimat-kalimat tentang bagaimana aspek mengajar, kemudian bagaimana membimbing, bagaimana membina, bagaimana kemudian memotivasi teman-teman. Itu saya dapatkan dari cara-cara saya berorganisasi sebelumnya. Jadi di Papua ini alhamdulillah saya sudah memasuki tahun ke-25, mengabdi di sini untuk menjadi dosen. Dosen juga itu sebenarnya guru. Cuma guru yang memang mengajar
di bidang tertentu. Makanya disebut dosen. Dosen. Kalau guru biasanya dia mengajar umum kan. Semua bidang ya, dia pelajari gitu. Jadi seperti itu Ustadz, dan saya memang senang dengan profesi sebagai guru tadi. Senang dengan profesi sebagai dosen. Ya. Perlu saya sampaikan juga bahwa guru itu juga ada dua orang, ada dua macam, dua jenis. Ada guru yang memang guru terpanggil, ada guru panggilan. Nah, terpanggil dan panggilan. Ya. Kalau guru terpanggil itu dia tidak melihat honornya berapa, dia tidak melihat gajinya berapa. Kalau anak-anak muda itu kan dia tidak melihat gaji dulu, yang penting dia senang di situ. Yang milenial ya, itu dia tidak melihat berapa sih gajinya, karena dia pertama melihat bagaimana dia bisa ngumpul dengan orang-orang tertentu, kesenangannya terpenuhi, hobinya terpenuhi. Itu yang dia kejar. Itu dia terpanggil. Dan itu guru yang luar biasa kalau dia bisa mengajar, mentransfer ilmunya tanpa melihat berapa sih honor yang saya dapat, berapa sih gaji yang saya diberikan, ya kan? Nah itu terpanggil. Kalau guru panggilan, nah ini lain. Guru panggilan memang dia bersifat betul-betul profesionalisme. Jadi dia profesi. Karena memang profesi juga tidak dilarang. Guru itu masuk kategori profesi. Ya, karena kenapa? Pertama, dia menjadi guru karena memiliki kemampuan khusus melalui pendidikan. Kan ada namanya pendidikan guru. Kalau di tahun-tahun lalu yang sama-sama saya itu namanya SPG. Sekolah Pendidikan Guru. Ada juga sekolah pendidikan guru olahraga sendiri. Kalau sekarang kan SPD, Sekolah Sarjana Pendidikan. Dia lebih umum. Nah kalau yang menggunakan keilmuannya tertentu, kemudian dia mau dipanggil baru bisa mengajar, itu guru panggilan. Tapi nggak bisa dilarang, bukan keburukan. Karena dia menggunakan kemampuannya, skillnya untuk mengajar. Kemudian dia tersertifikasi. Makanya sekarang sekolah-sekolah Pak ada yang namanya terakreditasi. Sekolahnya aja terakreditasi, lembaganya terakreditasi, apalagi gurunya harus terakreditasi juga. Makanya tersertifikasi baru bisa diakui sebagai seorang guru. Nah, baru bisa disebut sebagai profesi. Kalau guru itu masih biasa-biasa saja, belum tersertifikasi, baru disebut sebagai guru terpanggil. Ya, belum masih guru biasa, belum guru yang profesi. Nah, kemudian yang ketiga disebut profesi karena dia betul-betul digaji sesuai dengan profesinya. Ini nih. Ada gaji, ada tunjangan. Catatannya teman-teman. Ada gaji, ada tunjangan. Ada tunjangan. Jadi lembaga harus tahu. Sekolah yang dia tempati mengajar harus paham itu. Bahwa guru ini betul-betul adalah seorang guru yang tersertifikasi sehingga harus dibayar layak. Harus digaji dengan gaji yang layak. Ada ketentuannya. Bagaimana kalau nggak layak? Nggak digaji. Bukan nggak digaji. Nggak dipanggil gitu. Iya. Betul-betul harus dihargai. Jadi komponen guru yang harus betul-betul dihargai di hari guru itu ada dua. Pertama, diberikan penghormatan dan diberikan apresiasi. Penghormatan terkait dengan sebagai guru yang mengajarkan anak-anak itu menjadi pandai, itu tidak mudah. Kemampuan yang dimiliki seorang guru untuk menyampaikan satu ilmu kepada anak-anak yang belum tahu sama sekali, itu nggak mudah. Karena seorang orang tua saja dalam rumah tangganya belum mampu mengajar seorang anaknya yang dia lahirkan. Tapi kalau guru, dia punya kemampuan itu. Itu yang disebut dengan profesi. Lalu kalau nggak digaji, nggak diberikan honor yang sesuai dengan kemampuannya yang dimiliki, sebenarnya itu bukan penghormatan. Ya. Katanya ikhlas itu Pak. Beda kalau ikhlas. Ikhlas itu bahasanya beda, nggak bisa dicampur. Kalau seorang guru itu memang betul-betul punya ilmu, dia paham bahwa saya ini ngajar karena Allah, itu ikhlas jadinya. Dia nggak melihat gaji, dia nggak melihat tunjangan, tapi dia melihat saya ini berdakwah, saya ini memberikan ilmu saya yang bermanfaat tentunya. Nah, itu ikhlas jadinya.
Tapi kalau saya tanya antum, sebagai seorang guru, antum mengajar berapa lama setiap hari? Ya, sampai sore lah. Apakah bisa bertahan dari pagi sampai sore itu ikhlas? Selama 1 bulan? Ini yang milenial. Ikhlas dalam hati. Nah, ikhlas itu hubungannya dengan Allah Ya. dan diri kita yang betul-betul Ya. murni paham agama. Kalau dia nggak paham agama, lalu dia mengajar, yang dia kejar bukan keikhlasan, tapi dunianya, materialistis. Seperti itu. Tetapi lembaga tempat dia mengajar atau sekolah tempat dia mengabdi, itu harus memperhatikan gurunya. Berarti maksudnya berarti yang bisa kita tangkap, maksudnya honor atau gaji yang layak itu memang seorang guru itu tidak mengharapkan yang muluk-muluk, tetapi bagi suatu institusi mesti memperhatikannya itu, Pak. Betul, Pak? Betul. Nah, gitu. Tidak boleh tidak. Ya. Karena begini, Indonesia ini kan uniknya di mana? Indonesia ini anak-anaknya kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Bagaimana mau mencerdaskan kehidupan bangsa kalau gurunya nggak disejahterakan? Kan nggak mungkin. Iya. Sejahterakan gurunya, maka pasti dia akan memberikan ilmu yang terbaik untuk bangsa. Iya. Itu kata kunci pertama. Betul. Sejahterakan gurunya, perbaiki gurunya, perbaiki pendidikannya, perbaiki kemampuannya, skillnya, karena itu menjadi bekal untuk diajarkan kepada murid-muridnya. Itu dulu pondasi awal. Oke, Pak. Itu cara menghormatinya. Baik, Pak. Bisa dipahami ya, teman-teman, bahwasanya memang guru ini adalah sesuatu yang sangat spesial gitu, lain dari yang lain dari profesi-profesi lainnya gitu. Tapi sebelum kita lebih jauh, ya, ini buktinya ya Bapak kita ini, narasumber kita ini memang sangat-sangat menjiwai tentang profesi guru ini gitu. Maka pemaparan dari beliau tadi baru di awal sudah langsung mendalam gitu. Tapi kita tetap gali lebih lanjut dengan beberapa diskusi berikutnya. Gini Pak, guru itu sebenarnya berarti dari pemaparan Bapak itu hanya sebatas profesi kah atau lebih dari itu Pak? Jadi kita bisa kombinasi. Kalau bahasa yang saya sampaikan tadi, guru kan individu, Ya, individu yang memiliki kemampuan mentransfer pengetahuan, memiliki kemampuan mengajar, memiliki kemampuan membimbing, memiliki kemampuan memotivasi, dan memiliki kemampuan mendidik. Ya. Kalau kita kombinasi ini, berarti bukan sekedar profesi. Tapi memang betul-betul guru adalah individu yang memiliki semua potensi untuk ditransfer ke seorang yang belum paham menjadi paham. Berarti dia melekat di mana saja dia berada. Melekat di mana saja dia berada. Tidak hanya di kelas. Ya. Betul. Tidak hanya di ruang belajar. Dia mengajar di ruang belajar, tidak aja. Karena kenapa? Mentransfer itu pengetahuan sekarang di dunia modern ini. Saya tidak harus bertemu dengan tatap muka. Saya bisa menggunakan virtual, bertatap maya. Seluruh dunia sekarang tidak perlu menggunakan tatap muka. Tatap maya juga bisa digunakan. Itu mentransfer. Nah kalau dia mengajar, lain lagi. Mengajar, dia bisa menggunakan 2 metode tadi. Apakah secara online atau virtual atau secara yang disebut dengan offline. Dalam jaringan daring atau di dalam luar jaringan luring. Semuanya boleh. Nah, mengajar itu adalah pola yang digunakan seorang guru untuk mentransfer sesuatu pengetahuan kepada orang yang belum paham, kemudian menjadi paham. Tahu belum tentu paham. Tapi kalau paham pasti dia sudah tahu. Itu kata kunci pertama seorang guru. Nah kalau profesinya betul-betul harus dibayar sesuai dengan kemampuannya.
Makanya orang yang sudah tersertifikasi guru itu, kan negara sudah menjamin. Iya, iya. Karena dia sudah layak kan, Iya, betul. negara menjamin tunjangan itu. Kalau negara menjamin tunjangan karena dia dihargai, Iya. dia dihormati, dan dia diapresiasi atas kemampuannya. Maka inilah yang harus, aspek ini yang harus ditiru oleh sekolah atau lembaga tempat dia mengajar. Bahwa dia tidak sekedar meminta keikhlasan, tidak sekedar itu. Tidak sekedar itu. Iya. Meminta keikhlasan boleh, tapi dia harus memperhatikan bahwa ini guru. Iya. Manusia Perlu disejahterakan Iya. supaya lebih bagus. Antum bisa bayangkan, kalau antum pulang ke rumah makannya cuma makanan yang tidak bergizi. Kenapa makan nggak bergizi? Karena nggak sejahtera. Iya. Kira-kira antum bisa kuat nggak mengajar? Tidak. Enggak. Iya. Kira-kira antum bisa bagus nggak cara transfer ilmunya kalau nggak ini? Jadi Karena loyo. Iya. Nggak semangat. Harus gitu. disejahterakan, harus diperbaiki, dicari apa kebutuhannya. Betul. Gitu ya? Ya. Ya, seperti itu yang harus antum pahami. Baik, Pak. Kemudian masih tentang pribadi guru ya, Pak. Guru itu selain terhadap sekolah ya, dia apakah juga mesti menjadi teladan yang baik bagi masyarakat sekitarnya gitu, Pak? Oh iya, itu Kan tadi kan namanya guru. Guru itu kan kalau kita ngambil arti sempit ya berada di sekolah ya. Ternyata guru itu kalau diambil dari arti luasnya menjadi teladan. Gimana itu, Pak? ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, dimanapun kita berada, ini pertanyaan yang bagus. Guru itu sebenarnya kemuliaan bagi seseorang. Ya. Karena ustadz yang dipanggil di dunia Arab itu, ustadz itu kan guru. Guru juga betul. Kalau dipakai di Arab, panggilan ustadz itu tidak mudah. Ya. Itu hanya orang betul-betul yang bisa mengajar, membimbing, membina, mendidik, yang bisa disebut sebagai ustadz. Kalau dia cuma biasa, hanya syekh saja. Iya. Ya syekh. Ya. Tapi kalau dipanggil guru, ustadz, itu tidak mudah. Tapi kalau di Indonesia kan tidak. Kalau sudah bisa ngaji, ustadz. Kalau sudah bisa bicara sedikit, ustadz. Ustadz, ya. Di Arab nggak begitu. Apa yang bisa kita ambil? Guru punya kemampuan khusus, punya kelebihan khusus yang dia dapat dari bangku sekolah. Berarti dia sudah masuk ke profesi karena dia dididik, diberikan ilmu pengetahuan untuk mengajar, cara mengajar bagaimana, cara menyampaikan ilmu bagaimana, cara mentransfer pengetahuan bagaimana, itu profesi. Ya, betul. Dan itu ada imbalan tersendiri dari negara yang disebut dengan tunjangan profesi guru. Hanya kan di Indonesia tidak seperti itu. Indonesia ini kan guru itu kurang perhatian. Padahal kalau mau negara itu baik, kalau mau satu tempat itu baik, kalau mau satu sekolah itu baik, jaga dan pelihara baik-baik seorang guru. Berarti kalimat apanya, Pak? Kalimat finishingnya, Pak. Idealnya penghargaan untuk guru itu bagaimana, Pak? Penghargaan untuk guru itu paling tidak jenjang pendidikannya diperbaiki pertama. Karena semakin baik jenjang pendidikan, semakin kesejahteraannya itu terpenuhi. Semakin mudah dia dapatkan. Kan seorang S1 yang mengajar dengan seorang S2 kan beda. Tunjangannya juga beda kan? Berarti kalau dia meningkat kapasitas keilmuannya dengan pendidikan yang diikuti, pendidikan lanjutan yang diikuti, kan semakin bagus kesejahteraannya. Semakin baik ilmunya. Semakin baik cara mentransfer ke santri atau siswanya. Semakin baik dia mempengaruhi orang lain dalam memotivasi. Kan seperti itu. Tapi Pak, kalau kita bandingkan gitu ya dengan profesi-profesi lain. Profesi lain itu seperti misalnya buruh, itu dia memiliki UMR. Bisa nggak di profesi guru juga ada standar seperti itu nggak, Pak? Gitu. Guru itu dia bukan guru bukan buruh. Ya. Bedakan ya.
Kalau kita bahasa gaulnya buruh juga, tapi kan buruh kelas, buruh pendidikan. Iya. Tapi kan namanya sudah ada guru. Ya, guru. Seorang guru Ya. itu mulia di hadapan mahasiswanya, di Muridnya, hadapan siswa. murid-muridnya, di hadapan santri-santrinya. Guru itu mulia. Kalau seorang buruh, sekuat apapun tenaganya, kalau dia cuma ngangkat kuli-kuli itu, Ya. kuli buruh, dia kan hanya dihargai pada saat dia mampu memikul pekerjaan itu. Betul. Makanya dia punya UMR, upah minimum. Ya. Itu penghargaan pemerintah kepada Buruh. buruh-buruh itu. Ditetapkanlah upah minimum regional, Ya. upah minimum provinsi. Nah kalau guru, yang tetapkan juga kan pemerintah Ya. menggunakan skema tunjangan Oh, tunjangan. sertifikasi tadi. Ya. Tapi kalau dia mengajar di satu lembaga swasta, Ya. apakah tunjangan itu nggak berlaku? Berlaku. Berlaku harusnya. Berarti kalau satu sekolah tempat dia mengajar itu memberikan gaji yang tidak sesuai UMR, Ya. artinya di bawah standar UMR, itu hanya gaji berdasarkan sekolah itu. Iya. Negara harus memberikan tambahan tunjangannya. Ya. Betul. Karena tunjangan itu kan diberikan melalui sekolah tadi. Iya. Itu bukan dari sekolah, itu memang dari negara. Sedangkan sekolah tempat dia mengajar harus juga memberikan tunjangan sesuai dengan guru, Oke. sesuai dengan undang-undang guru. Nggak boleh dia sia-siakan. Betul. Nggak boleh. Itu dia tidak boleh diminta keikhlasannya saja, karena dia skill yang dia miliki. Udah kenyang Pak itu. Kecuali kalau guru tersebut memang betul-betul guru terpanggil. Terpanggil. Wallahu a'lam. Ya. Baik Pak. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya atau diskusi berikutnya. Ini kan ada peringatan Hari Guru ini Pak. Emang Hari Guru ini mesti diperingati, ada pentingnya gitu. Kalau hanya sekedar seremonial belaka atau ada lebih dari itu Pak yang mau kita capai dari Hari Guru itu Pak. Iya. Iya, saya juga baru dengar itu beberapa tahun yang telah lalu ya. Ada Hari Guru. Iya. Ada macam-macam, Hari Ibu. Hari-hari. Iya. Tapi guru itu kan tidak bisa dihitung dengan hari Satu guru hari tanggal itu aja satu gitu hari ya. itu aja. Kalau antum mengajar dari tahun kemarin, kemudian 1 tahun ini baru muncul hari gurunya, ya kan tidak nyaman. Iya. Tapi adanya hari guru itu untuk mengingatkan kembali tentang bagaimana menghormati guru dan memberikan apresiasi terhadap guru. Jadi 2. Inti makna yang perlu diperhatikan dengan adanya Hari Guru itu 2. Tolong diketahui 2 hal. Bagaimana menghormati seorang guru yang memberikan pengajaran, pembelajaran, motivasi, mendidik kita, mendidik santri, mendidik mahasiswa, mendidik siswa, mendidik murid-muridnya. Itu tidak semudah yang dibayangkan orang lain. Sehingga dibentuklah namanya Hari Guru. Supaya mengenang bahwa guru itu perlu dihormati dan perlu diapresiasi. Seperti itu. Oke Pak. Ya. Berarti ada ya teman-teman gunanya gitu untuk memperingati Hari Guru ini. Dan terakhir Pak gitu. Mungkin sebagai closing ya Pak. Apa sih pengalaman Bapak yang Bapak rasakan jadi guru pada zaman dahulu dengan sekarang ini Pak? Apalagi menghadapi anak-anak milenial ini, soalnya anak-anak atau remaja atau mahasiswa ini yang sudah apalagi melek teknologi gitu lah Pak gitu. Bagaimana rasanya Pak gitu? Ya. Baik, ini menarik sekali ya. Ini mungkin agak panjang nih. Iya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, lanjut Pak. Ya. Bantai saja Pak. Iya, jadi begini Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua yang perlu diketahui bahwa zaman saya sekolah dulu, saya itu di SD tahun 85 ya, 85 ya. 85. Ya, 85. Ya, 86 selesai. SD. Karena 87 sampai 89 saya SMP. SMP ya. Ya.
Saya dulu mengikuti kelas itu dengan guru-guru saya, kami diperlakukan betul-betul sangat disiplin. Karena mulai pagi ada hari-hari tertentu itu periksa kuku. Ya, Iya. periksa kuku. Masih ingat. Kalau ada Rambut kukunya gitu satu kan. kuku panjang saja kita dipukul. Nah, itu dulu. Iya. Tapi yang hebat, murid-murid di zaman saya, Pak, tidak ada satupun pakaiannya itu yang kusut, Iya. yang lusuh. Iya. Rapi, Pak, semua. Padahal zaman itu masih zaman teknologi yang masih kurang atau terbatas. Betul. Rambut, Pak, itu 1 senti, tidak boleh lebih dari 1 senti. Begitu tangan guru kami ada di atas kepala begini, lewat itu digunting. Iya. Dan kalau terlambat, kita bukan dihukum yang menyakitkan, tapi disuruh membersihkan halaman sekolah, disuruh merapikan apa. Itu betul-betul mendidik, mengajar ada di situ. Iya. Di teknologi sekarang yang super canggih ini lain. Lainnya di mana? Saya tidak pernah lagi melihat itu ada periksa kuku. Tidak pernah lagi saya lihat. Bahkan anak-anak ada yang gondrong masuk kelas. Iya. Apalagi yang SMA itu. Ya. Tidak pernah saya lihat. Iya. Lebih soal lagi, Pak. Dia menguasai teknologi, gadgetnya dibawa masuk kelas. Iya. Guru sementara menjelaskan, dia bermain gadget. Gadget. Ketika guru menegur, dianggap berlebihan. Iya. Atau ketika diberikan, ini jauh sekali ketinggalannya. Di zaman saya, Pak, memberi PR, seorang guru itu memberi PR, betul-betul kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga dalam kemampuan kami untuk menguasai materi itu. Iya. Sekarang tidak. Dipesankan itu, jangan kasih PR. Nah, sekarang gurunya juga kasih PR. PR juga. Tapi PR-nya dikerjakan menggunakan ChatGPT. Iya. Ya, PR-nya dikerjakan menggunakan Google. Iya. Ya, menggunakan macam-macam. Bahkan sekarang metode terbaru itu pembelajaran itu kolaborasi antara orang tua dengan anak. Kebetulan anak saya ada yang kelas 1 SD. Nah, ini di sekolahnya, ini sekolah bersama. Jadi begitu diberikan tugas oleh gurunya, anak saya itu gurunya sampaikan di komunitas, di chatnya. Ayah bunda, mohon izin kami memberikan tugas anak ini di halaman sekian. Mohon diperhatikan. Mohon diperhatikan, dibimbing. Ya. Jadi guru hampir tidak mengerjakan PR itu untuk dirinya sendiri, hanya menugaskan kepada orang tua dan si anak. Apa yang terjadi? Pengetahuan sang guru stagnan, itu aja. Iya, itu dampaknya. Ini riset instan saya, Pak, yang saya alami. Tapi uniknya, anak cepat memahami dan tanggap teknologi. Karena tugas yang diberikan itu, buku-buku sekarang itu, Pak, begitu kita scan begini, sudah ketahuan. Halaman ini. Iya, betul. Erlangga, halaman sekian, tinggal buka, cek. Dia kuasai. Iya. Tapi cara mengerjakannya itu tidak membekas di hati anak-anak. Kayak kami dulu. Saya 34 tahun yang lalu, atau kurang lebih 40 tahun yang lalu, SD, saya masih ingat cara berhitung. Kelipatan persekutuan terkecil, kelipatan persekutuan terbesar. Saya masih ingat. Anak-anak itu sekarang tidak bisa seperti itu. Kecuali dia ikut kursus aritmatika. Iya. Saya masih ingat yang namanya pendidikan moral Pancasila. Ya kan, saya masih ingat, Pak. Sila-silanya saya masih ingat sekali. Padahal sudah 40 tahun yang lalu. Nah sekarang enggak bisa. Iya. Kecuali kalau memang setiap hari Senin itu kita upacara, kemudian Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan seterusnya. Pancasila dia hafal. Karena sering diperdengarkan. Artinya apa? Terjadi pergeseran metode, cara mengajar. Kalau dulu kombinasinya luar biasa, penglihatan, pendengaran, suara. Itu kolaborasinya 100% sempurna diterima oleh siswa, murid. Kalau sekarang enggak. Sekarang kan lebih didominasi oleh
mata. Lebih Iya, dominasi mata kan melihat Iya. dengan gadget. Iya, iya. Betul. Ya. Mendengar dengan telinga itu juga ada, tapi porsinya tinggal sedikit. Iya, jarang diperdengarkan ya, Jangan Pak. diperdengarkan. Kalau dulu memang semua digunakan. Iya, iya. Itu bedanya teknologi dengan zaman lampau. Satu lagi yang perlu kita ketahui. Apa itu, Pak? Bedanya apa? Kalau guru di zaman teknologi tinggi, itu lebih kreatif. Ya, Tapi guru di zaman lampau, yang masih menggunakan metode mengajar tradisional, ya. itu lebih melekat. Hmm. Lebih melekat. Iya. Jadi cara-cara mereka mengajar kan dia jelaskan, Pak. Di dinding, di papan tulis itu dijelaskan. Jadi melekat sekali. Nah sekarang kan tidak. Karena online. Berkahnya hilang. Iya, berkahnya hilang. Paham ya? Karena ini dakwah. Berkahnya hilang. Jadi guru kalau mau berberkah harus mengkombinasi metode mengajar kekinian Iya. dengan metode mengajar tradisional. Nggak bisa dilupakan. Iya. Dulu kami mau belajar, Pak. Baca doa dulu. Iya. Tentu. Kalau antum diajar online, baca doa nggak? Ada juga beberapa aja, Pak. Gitu. Tapi kan kebanyakan yang tidak baca doa Iya, kan? tidak baca Berarti kan doa, hilang gitu. keberkahannya. Iya. Sama dengan kita baca, kita membaca Quran menggunakan gadget. Iya, betul. Baca Quran menggunakan gadget, bisa kan? Bisa. Apakah sama keberkahannya dengan baca mushaf? Ada beda. Bedanya apa? Iya. Mushaf itu Kan jelas. sama-sama. Mushaf itu ada Ini metode mengajar. Iya. Ini metode mengajar instan. Sama nggak? Saya menggunakan gadget, Al-Baqarah saya baca sampai habis, sama saya menggunakan mushaf Al-Baqarah saya baca sampai habis. Bedanya di mana? Ada usaha membacanya itu, Pak. Nah, usaha membaca di mushaf dengan di gadget tuh beda gitu. Kan Ya. ketika ada itu kita membalikkan lembaran-lembaran itu menjadi juga tambahan ingatan bagi kita gitu. Tapi kalau ini kan cuma geser, nggak tahu gitu. Mushaf Al-Quran itu satu hurufnya memberi keberkahan Iya. dengan melihat langsung mushafnya. Kalau ini keberkahannya kan kurang. Iya. Keberkahan membacanya saja, Iya. tapi keberkahan melihatnya kan tidak Lihat. menggunakan mushaf. Iya. Beda. Satu. Ini metode mengajar. Iya, betul. Pertanyaan kedua. Bolehkah membawa Al-Quran saat kita masuk ke WC? Ya, Kalau ini boleh nggak? boleh. Bedanya mana? Ini metode mengajar. Boleh nggak saya bawa ini masuk ke WC? Sebentar saya Boleh. saya baca juga. Boleh nggak? Pas dibuka gitu. Bawa. Bawa. Tapi ada Al-Quran di sini. Kan ditutup. Di close ya, Kan bawa, Iya, Bapak. bukan baca. Iya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Bawa boleh kan? Bawa boleh. Sementara saya gantung di celana masuk di WC Iya. kan? Betul. Boleh. Kalau mushaf boleh nggak? Nggak. Kamu juga bawa masuk, tapi kamu nggak baca. Boleh nggak? Nggak. Nggak boleh. Keberkahannya di situ. Maka metode Kesucian. mengajar itu pun beda. Ya, Gitu. Seperti itu ya. iya, Pak. Ya. Jadi guru yang baik di hari guru ini, lembaga sekolah dimanapun kita belajar, tolong diperhatikan. Tunjangan seorang guru Ya. Dengarkan teman-teman. perlu diperhatikan. Gaji seorang guru perlu diperhatikan. Untuk apa? Kalau tunjangannya baik, gajinya diperbaiki, kesejahteraannya akan meningkat. Otaknya untuk mengajar itu lebih baik. Dia waktu mengajar, energinya tinggi. Iya. Nggak malas-malasan. Ya. Iya kan? Ya. Dan kemudian ketika dia diperbaiki tunjangan kinerjanya, gajinya diperbaiki, maka loyalitasnya terhadap sekolah pasti lebih tinggi. Saya mendapati itu dengan riset instan di beberapa sekolah, intensitas keluar masuknya guru di sekolah itu tinggi sekali. Saya tanya, kenapa bisa keluar masuk padahal guru-guru itu hebat?
Guru-guru itu bagus, itu menunjang. Apa yang terjadi? Jumlah santri, jumlah siswa yang masuk ke sekolah itu sudah menurun. Dicari apa penyebabnya dia menurun. Ternyata karena gurunya yang hebat sudah tidak di situ. Iya. Ditanya, kenapa nggak di situ gurunya? Ya nggak disejahterakan di situ. Pasti dia lebih condong mencari yang lebih Lebih mampu memberikan dia tunjangan yang lebih layak. Iya. Bukan tinggi ya, tapi layak. Layak. Sekali lagi, sekolah harus memperhatikan guru itu kelayakan gaji, honor, dan tunjangannya. Kalau itu tidak diperhatikan, otomatis akan membuat sekolah itu menjadi turun drastis, baik dari sisi muridnya, dari sisi mutunya, Iya. dari sisi akreditasinya pasti turun. Ini tidak bisa ditanyakan lagi. Itu hasil riset yang membuktikan itu. Nanti kalau mau kita perlihatkan. Tapi ini kan podcastnya singkat. Iya, siap, Pak. Gitu. Oke, Pak. Jadi di hari guru diperhatikan itu. Tolong kepala sekolah, guru-guru, perhatikanlah guru-guru. Apalagi guru-guru yang milenial ini. Jangan sampai, karena namanya milenial, Pak. Banyak yang buka peluang untuk ditarik. Beda kalau guru-guru yang sudah jompo. Iya. Karena Serah aja di mana karena mau, umurnya sudah terbatas. Iya. Sekolah yang mau pakai dia juga berpikir, Iya. aduh sudah tua, nanti kalau dia di sekolah gimana? Tapi kalau guru-guru milenial, Pak, potensinya, peluangnya untuk ditangkap oleh sekolah lain itu tinggi. Maka perlu dipertimbangkan gajinya pertama-tama itu. Perbaiki, supaya dia loyalitasnya Tinggi. Wallahu Alam. Baiklah teman-teman semuanya, Majelis Bagu Jaga yang sama-sama kita banggakan. Demikianlah podcast kita tentang Hari Guru ini. Semoga menjadi inspirasi yang mencerahkan bagi teman-teman semua. Dan pesannya terakhir tadi adalah Hari Guru ini kita jadikan sebagai momentum untuk perbaikan. Baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya maupun kualitas. Kualitas terutama bagaimana guru itu bisa dapat menjadi sejahtera dan institusi-institusi pendidikan juga memperhatikan hal tentang kesejahteraan guru ini. Dan guru itu bukan hanya sekedar profesi, tetapi dia juga menjadi tauladan bagi masyarakat sekitarnya. Sekian teman-teman semuanya, selamat Hari Guru. Semoga guru semua menjadi lebih jaya di Indonesia yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Senang sekali Pak bisa podcast di sini Pak. Sama-sama, Ya, senang Pak. bertemu Ya. adik-adik sekalian. Silakan diminum dulu Pak. Aduh, udah dingin. Matikan dulu itu.